Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada. Saat ini kami berada langsung di tambak udang berteknologi NASA yang beralamat di Pantai Pandansimo, Bantul, Yogyakarta. Bersama saya di sini yaitu Mas Andri, selaku pengelola tambak udang di daerah sini. Sudah berapa lama Mas budidaya udang? Kalau kita budidaya di sini sudah sejak sekitar 2013, Pak. 2013 ya, berarti sudah lumayan lama, sehingga sudah banyak periode yang sudah dibudidayakan. Nah, untuk tambak di sini ini luasannya berapa Mas Andri? Ini 800 meter persegi, kemudian kita isi 30.000 ekor. 30.000 ekor. Nah, kemudian teknologi NASA apa saja Mas yang digunakan di tambak udang yang berlokasi di sini? Nah, jadi untuk teknologi NASA yang kita gunakan di sini, yang pertama kita menggunakan yang namanya ton. Jadi ton itu kita gunakan dia untuk starter awal pertumbuhan plankton. Ton itu biasanya kita berikan 1 ppm untuk awalnya. Atau berapa gram? Ya sekitar 800 gram ya, sampai 1 kilo gitu lah. Kemudian probiotik kita gunakan tangguh ya. Jadi fungsinya apa? Dia fungsinya adalah satu, memberikan perlindungan kepada udang itu semakin kuat. Terus kemudian yang kedua dia untuk menjaga stabilitas plankton. Terus yang ketiga dia untuk menguraikan bahan-bahan organik, amonia, sisa pakan itu menjadi nitrat yang tidak berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh plankton. Sehingga nanti bisa menjadi pakan alami bagi udang. Ya, seperti itu. Ya, kemudian apa lagi Mas? Nah, yang terakhir dan sebenarnya paling penting itu kita punya yang namanya Fiterna. Fiterna ini fungsinya dia beragam. Ketika dia diberikan langsung di pakan, dia fungsinya bisa langsung melindungi sistem, meningkatkan sistem imun di udang. Tuh, terus kemudian meningkatkan nafsu makan. Terus kemudian kalau kita berikan di perairan langsung, itu dia berfungsi untuk menjadikan kondisi tambak itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh probiotik untuk bekerja secara optimal. Jadi dia menambahkan C organik macam-macam itu supaya apa? Supaya probiotik itu yang bekerja adalah probiotik yang bagus. Kemudian dia bisa mengeluarkan hasil akhir yang bisa digunakan oleh udang dan plankton. Karena probiotik itu kalau dalam kondisi yang tidak optimal itu dia juga yang dikeluarkan malah gas beracun. Seperti itu, kurang bagus. Kalau kondisinya optimal dengan dikasih Fiterna, kemudian ada yang namanya kincir juga. Nah, itu yang dihasilkan adalah zat-zat yang diperlukan sama udang dan plankton. Baik. Kemudian dari berbagai macam teknologi NASA yang sudah digunakan, kira-kira memuaskan nggak Mas Andri hasilnya yang ada di lokasi ini? Ya, jadi selama kita berada di sini itu kalau untuk awal dulu kita juga menggunakan ini, kita pernah bisa panen sekitar 2,2 ton. Itu ketika kiri kanan belum ada tambak, masih steril bagus. Nah, ke depan ke sini tantangan semakin besar. Nah, makanya kita sekarang melakukan pendekatan yang namanya tebaran yang nggak terlalu tinggi, tebaran rendah gitu. Tapi bukan berarti tebaran rendah itu nggak ada hasilnya. Ketika kita melakukan dengan tebaran rendah tapi dengan produk-produk yang benar, nah itu kita bisa buktikan bahwa dengan modal yang tidak terlalu besar nanti untungnya juga lumayan, bisa sampai sekitar 25-30 juta untung bersih itu setiap musimnya. Walaupun kita tebarannya cuma sekitar 30.000. Bagaimana Mas cara aplikasi teknologi NASA yang diterapkan di tambak di sini? Cara aplikasinya yang pertama-tama adalah kita yang butuh yang namanya ton. Jadi ton itu dia adalah starter untuk pertumbuhan plankton. Jadi ada yang namanya air tambak kita masukkan, itu biasanya masih bening, tidak ada apa-apanya. Nah, ketika airnya itu dikasih ton, dia akan menumbuhkan dengan cepat plankton itu. Plankton sudah tumbuh, kita jaga juga dengan ton, tapi harus hati-hati ketika udah kental, udah banyak, kita harus kurangi yang namanya ton. Tapi kalau awal kita sangat butuh sekali. Seminggu sebelum ditebar. Sama kemudian untuk
pengelolaan airnya itu bisa 1 minggu sekali, dikit-dikit kayak gitu. Sambil melihat kondisi. Iya, kondisi air. Ya. Terus kemudian dari yang tangguh, harus dijadwalkan tangguh. ya. Tangguh itu bisa dijadwalkan seminggu sekali sekitar ya 0,3 sampai 0,5 atau dilebihkan dikit juga nggak apa-apa ppm, tapi jangan sampai lebih dari 1 ppm. Baik. Ya. Ini 1 minggu sekali. Minggu sekali. Kalau dia udah kerja, udah ada probiotiknya, udah ada bakteri-bakteri bagus, itu harus dijaga. Jaganya pakai apa? Jaganya pakai Viterna. Ya. Ketika kita berikan Viterna itu kita berikan juga bisa sekitar 1 ppm seminggu, bisa sampai 2 kali, nggak apa-apa, nggak bahaya kalau Viterna ya. Bagus ya. Bagus. Bisa digunakan langsung ke pakan atau bisa di air. Gitu. Ya. Kemudian kalau untuk hasil nih Mas, perkiraan hasil panen dari kolam 800 meter persegi ini kira-kira berapa? Nah, ini kemarin kita sampling terakhir itu sekitar 26,5 gram. Artinya kalau kita hari ini paling nggak sekitar 27 gram, tinggal dikalikan nanti, tapi kita juga memang belum tahu, tapi harapan kita bisa sekitar 27 gram kali, paling enggak kalau hidup 25.000 gitu, sekitar 6 kintal lebih lah. 6 kintal lebih. Kalau ses itu harganya bisa sampai 90.000 lebih per kilogram. Tinggal dikalikan 9 kali 6 kan 54-an juta. Tadi kita udah hitung juga pengeluaran sekitar 21 sampai 25 total biaya produksi juta, ya. 25 juta sehingga keuntungan kurang lebih 2 kali lipatnya. Dan dari sekitar 21 juta itu uang yang kita berikan ini juga cuman sekitar 1 sampai 2 juta. Untuk ini 3 ini. Jadi menambahkan uang sekitar 1-2 sampai dengan 2 juta, tapi kita hasilnya kita bisa untung sekitar 25 sampai 30 juta kan, saya pikir cukup ya. Bisa diterapkan untuk seluruh petambak dimanapun berada. Harapan saya jangan takut kita mulai tambak, tapi jangan langsung tergiur dengan yang tambak besar-besar. Mulai dari yang kecil, resiko kecil, tapi kita sambil mengumpulkan modal itu jauh lebih bagus daripada kita langsung besar tapi terlalu kaya tanpa bekal seperti ini. Kalau kita seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Adi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari tambak udang berteknologi NASA di Pandan Simo, Bantul, Yogyakarta. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh seluruh mitra usaha NASA dan juga petambak udang dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.